Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, bahwa sesungguhnya hanya Allah yang saja yang berhak untuk kita puji. Mengapa kita mesti bersyukur pada malam ini? Karena sesungguhnya cahaya keimanan masih ada dan masih tumbuh pada diri kita. Jikalau sekiranya tak ada cahaya iman, maka mustahil kita akan terpanggil dan hadir di sini. Maka sungguh mulialah mereka yang menghadiri majelis-majelis ini, karena tidak sembarang-sembarang yang tergerak hatinya untuk hadir di majelis ini. Mereka jauh lebih mengikuti hawa nafsunya dan mendekati hawa nafsu, sementara menjauh dari cahaya Rasulullah SAW. Padahal sesungguhnya mereka mengaku adalah umat-umat baginda Rasulullah SAW. Sebenar-benar yang dikatakan umat baginda Rasulullah SAW adalah mereka yang senantiasa menghadiri majelis, berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya bersalawat kepada Rasulullah SAW itu adalah perintah Allah. Itu adalah perintah Allah kepada orang-orang beriman. Maka jika engkau berada dan berasa orang-orang beriman, maka sesungguhnya penuhilah daripada seruan Allah untuk hadir di majelis-majelis zikir dan majelis-majelis salawat. Karena sesungguhnya bahwa di majelis zikir, di majelis salawat itu adalah suatu karunia yang sangat besar, di mana karunia itu adalah suatu rahmat, ketenangan. Bahkan di majelis-majelis yang dihadiri itulah nama kita akan disebut oleh Allah, bahwa sesungguhnya mereka akan disebut di sisi Allah di hadapan para malaikat. Maka berbahagialah mereka yang disebut, karena Allah memberikan nama kepada orang-orang atau hamba-hamba yang senantiasa menghadiri majelis itu sendiri. Sebagaimana di surah Al-Baqarah 151, bahwa sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu yang kamu tidak ketahui. Hakikat daripada surah Al-Baqarah 151 ini adalah hakikat cahaya nur yang ada di dalam diri manusia, bahwa tiap-tiap diri itu ada cahaya, ada Rasulullah yang ada pada diri mereka, menjadi saksi atas perbuatan diri mereka itu sendiri. Maka siapapun yang hidup di dunia ini sudah membawa kesaksian bahwa sesungguhnya Rasulullah menjadi saksi atas tiap-tiap diri manusia, bahwa sesungguhnya inilah sebenar-benar daripada umat Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam wilayah hakikat, di dalam wilayah tauhid hakiki, bahwa kita ini mempelajari dua hal, ilmu sahir dan ilmu batin. Ilmu sahir yaitu paripurna daripada cahaya Rasulullah, cahaya Nur Muhammad Rasulullah yang tajalli pada diri baginda Muhammad bin Abdullah sebagai paripurna daripada cahaya Nur Muhammad Rasulullah. Sementara Rasul secara hakikat yang ada pada diri kita adalah itulah sebenar-benar daripada guru hakiki kita yang disebut mursyid hakiki. Sesungguhnya mursyid hakiki itu ada pada dirimu. Itulah disebut cahaya nur yang disebut fikum Rasulullah, pada dirimu ada Rasulullah SAW. Rasul cahaya tidak berbentuk. Rasul cahaya adalah rasul yang menandakan suatu tanda keimanan, bahwa rasul itu membimbing manusia ke jalan lurus, bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingin mengikuti jalan lurus mestilah senantiasa mengikuti daripada cahaya Rasulullah SAW yang ada pada diri mereka. Itulah fikum Rasulullah di surah Al-Hujarat 7 dan wa fikum Rasulullah di surah Al-Imran 101, yang merupakan teguran Allah kepada orang-orang yang mendustakan Nur Muhammad Rasulullah SAW. Mengapa engkau berbalik kafir setelah beriman, padahal ayat-ayat dibacakan pada dirimu, padamu dan di tengah-tengah diri kamu. Wafikum Rasulullah, pada dirimu, di tengah-tengah diri kamu ada Rasulullah SAW. Itulah Rasul hakikat yang ada di dalam diri kita, yang tidak di timur dan tidak di barat, tetapi ada di tengah-tengah diri kamu, ibarat miskat yang memancarkan cahaya, yaitu cahaya keimanan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita masuk kalam hikmah, marilah kita melantunkan zikir kepada Allah, mengingat Allah, bahwa sesungguhnya mengingat Allah itu ada dua hal. Bisa dilantunkan dengan lisan dengan menyebut-nyebut, bisa mengingat di dalam keadaan kesadaran sepenuhnya, bahwa mengingat secara lisan maupun mengingat di dalam kesadaran itu tidaklah perlu dipertentangkan, bahwa mengingat itu mesti memang di pikiran, tetapi jangan sampai bahwa menyebut-nyebut Allah itu juga diabaikan sebagai mengingat, bahwa seorang kekasih dengan kekasih lainnya itu pasti saling menyebut, wahai kekasihku, wahai si fulan. Bukankah itu juga bagian daripada mengingat? Maka jangan sampai terjadi perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan, bahwa yang dikatakan berzikir itu sekedar di dalam kesadaran. Tidak seperti itu. Berzikir pun itu, menyebut-nyebut pun itu berzikir, karena sesungguhnya Allah perintahkan di Al-Quran bahwa sebutlah, perbanyaklah menyebut nama Allah sehingga engkau menang di dalam suatu kehidupan ini. Jadi itu, mari kita melantunkan atau mengingat Allah di dalam keadaan membiasakan kita berzikir secara lisan, sehingga ketika berzikir secara lisan akan turun ke hati, dari hati akan turun ke sir, di dalam sir akan muncul kesadaran, bahwa di dalam kesadaran itulah ketenangan yang didapatkan, yaitu jiwa ketenangan. Itulah sebenar-benarnya juga adalah zikir, bahwa dengan berzikir hati menjadi tenang, bahwa dengan tenang itulah zikir yang tiada huruf dan tiada suara lagi. Jadi ada makamnya, ada tingkatannya. Jangan karena sudah makam di atas meremehkan daripada makam syariat, meremehkan daripada makam fikih. Sekarang kita masuk ke zikir Allahu ya Allah sebelum kita masuk ya Sayyidi ya Rasulullah.